Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wesi, kabarnya baik. Sehat alhamdulillah. Bagaimana nih kabar Bu Wesi? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Eh, tapi saya ini ada sedikit ganjelan nih Bu. Bu Sri ada waktu luang? Oh tentu saja Bu Wesi. Iya. Hmm, bisa ya Bu, saya mau ngobrolin tentang hal ini. Iya boleh Bu, boleh. Kalau boleh tahu harapan Bu Wesi apa nih setelah ngobrol dengan saya? Apa nih yang Ibu harapkan? Ya harapan saya dengan ngobrol dengan Bu Sri, saya berharap menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Gitu. Hmm, oh iya, kalau boleh tahu nih ya, permasalahan di kelas Ibu Wesi seperti apa itu? Jadi ini Bu, masalah yang sedang saya hadapi di kelas itu, Hmm, pada mata pelajaran yang ketika saya mengajar dengan mata pelajaran saya itu hmm. beberapa murid saya itu mengalami kesulitan untuk memahami materi-materi yang saya ajarkan tersebut. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa penyebab murid itu kesulitan memahami materi yang Ibu sampaikan? Hmm, iya Bu Sri, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi. Oh, seperti itu. Kira-kira faktor apa saja itu, Bu, yang menyebabkan murid-murid Bu Wesi itu sulit memahami materi yang Ibu berikan? Iya, saya sempat melakukan refleksi dengan bertanya kepada mereka, Bu. Ternyata Ya. beberapa di antara mereka itu kurang fokus ketika belajar itu karena dari rumahnya itu nggak sarapan gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa mereka lambat dalam memahami materi itu ketika menyimak penjelasan yang saya berikan. Jadi mereka tidak Oh, memahami materi seperti itu, Bu Sri. iya. Jadi begitu. Mm-mm. Jadi ada yang belum sarapan, ada Mm-mm. yang memang kemampuan berpikir atau daya serapnya agak rendah atau lemah ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, ya, seberapa besar sih harapan Bu Wesi terhadap murid Ibu dalam menerima pembelajaran yang Ibu Wesi sampaikan? Iya, harapan saya setelah kegiatan pembelajaran di kelas, ketika pembelajaran di kelas itu mereka bisa Hmm, fokus gitu ya, dan setelah ya. pembelajaran itu mereka memahami materinya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu. Hmm, Jadi tidak hanya diam atau pasif aja, seperti itu Bu Sri. oh, seperti itu. Nah, jadi gini nih, setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira apa nih cara Bu Wesi untuk mengatasinya, untuk mengatasi masalah ini? Eh, saya sih sempat terpikir Bu, untuk murid yang tidak sarapan, saya akan ya, mengingatkan mereka terus untuk selalu sarapan Hmm. sebelum berangkat ke sekolah ya, bahwa sarapan itu penting gitu ya, membantu mereka fokus belajar. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua ya, bagaimana Hmm. mereka untuk menyiapkan sarapan atau anak-anaknya lebih diminta sarapan dulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Sedangkan yang tadi memiliki kesulitan dan lambat dalam memahami materi, saya akan melakukan pendampingan ya secara personal kepada murid tersebut dan juga menyiapkan materi pembelajaran yang bervariasi ya supaya mereka bisa memahami materi tersebut. Oh, seperti itu. Bagus sekali tuh Bu Wesi rencananya. Jadi Mm-mm. untuk siswa yang kesulitan dan lambat dalam memahami materi, itu akan Ibu Wesi berikan pendampingan ya secara personal, yaitu dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi. Nah, kira-kira pendampingan seperti apa yang akan Ibu Wesi lakukan dan materi pembelajaran seperti apa yang Ibu Wesi siapkan? Baik, eh, ya untuk pendampingan, untuk melatih mereka dalam memahami materi, saya akan memberikan Hmm. soal latihan, ya. Jadi mereka bisa berlatih untuk memahami materi-materi tersebut. Dan tentunya tingkat kesulitannya ya disesuaikan dengan kemampuan mereka.
Kemudian saya juga akan menyiapkan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk yang bervariasi, seperti video dalam bentuk video pembelajaran, atau slide presentasi yang menarik, atau materi dalam bentuk mind mapping, sehingga murid mudah memahami konsep dari materi tersebut. Seperti itu. Wah, bagus sekali tuh Bu rencananya Bu itu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Wesi akan melaksanakan rencana tersebut nih? Iya. Untuk pendampingan rencananya saya akan lakukan ketika anak-anak selesai belajar, ketika pulang sekolah, Ibu. Bagus itu Bu. Terus bagaimana dengan materi pembelajaran yang bervariasi? Iya, kebetulan saya sudah membuat beberapa video pembelajaran dan slide presentasi materi yang sedang dipelajari. Saya akan share materi-materi tersebut atau video tersebut di WA grup kelas supaya mereka bisa mempelajari materi-materi tersebut. Oh iya, bagus itu. Sekarang apa nih ya? Apa komitmen Ibu Wesi terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang Ibu terapkan nanti? Komitmennya apa nih? Iya, saya berkomitmen akan melaksanakan secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten, Ibu. Insya Allah ya, sehingga terdapat perubahan yang berarti pada diri murid saya dalam memahami materi pembelajaran. Gitu. Baik. Nah, kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Ibu ya dalam menjaga komitmen ini agar berjalan baik dan lancar? Iya, yang dapat mendukung komitmen saya ini diantaranya ya pasti kepala sekolah, ya Bu ya, kemudian rekan sejawat yang sama-sama mengajar materi yang sama ataupun lintas bidang, kemudian orang tua tentunya Bu Sri, dan tentunya saja murid itu sendiri, murid saya di dalam kelas itu sendiri. Murid itu sendiri ya, bagus sekali. Jadi tentunya Ibu Wesi itu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus rekan sejawat lainnya ya, dan tentu saja dengan orang tua murid yang juga harus ikut andil dalam hal ini agar hasilnya maksimal ya, dan juga murid itu sendiri ya, biar dia termotivasi. Nah, selanjutnya tindakan Bu Wesi apa nih ke depannya? Iya, saya akan menjalin komunikasi tentunya ya, saya akan berkomunikasi secara intensif dengan baik dengan orang tua perihal sarapan ini supaya mereka menyiapkan sarapan anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian saya juga akan tetap memberikan pendampingan untuk murid-murid yang membutuhkan perhatian lebih, dan saya juga perlu meningkatkan kompetensi diri saya, Bu, agar bisa terus membuat materi pembelajaran, memberikan materi pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan menarik. Ya, harapannya nanti murid akan lebih mudah dalam memahami materi yang saya ajarkan. Gitu, Ibu. Iya. Bagus sekali tuh, Bu, ya rencananya. Berarti ke depannya nanti Ibu akan menjalin komunikasi yang baik ya, lebih intens dengan orang tua murid, melakukan bimbingan atau pendampingan yang lebih ya ke beberapa murid Ibu yang membutuhkan tadi, dan membuat materi pembelajaran yang bervariatif. Begitu ya Bu Wesi ya? Iya Bu Sri, betul. Nah ini nih, setelah kita ngobrol ini, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Wesi nih sekarang nih? Alhamdulillah tercerahkan ya Bu. Tercerahkan setelah ngobrol dengan Ibu Sri, rasanya lega. Saya merasa dengan berbagi cerita dengan Ibu, kemudian saya menemukan solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya tadi yang saya hadapi di kelas. Bagaimana supaya anak murid saya bisa konsentrasi belajar dan dapat memahami materi dengan baik. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Berarti obrolan ini sangat luar biasa ya. Dan saya harap Bu Wesi bisa melaksanakannya
sesuai dengan apa yang telah Ibu Wesi rencanakan tadi ya. Dengan penuh semangat tentunya Bu Wesi. Iya. Siap, insya Allah Ibu. Terima kasih Bu Sri. Saya tentunya menjadi lebih bersemangat untuk membimbing murid-murid saya. Iya, baik Bu Wesi. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak nih yang mau dibicarakan, yang mau kita obrolkan lagi? Tidak ada sih Bu Sri. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan cerita saya, udah nemenin ngobrol. Dan ya alhamdulillah saya menjadi tercerahkan dari kita ngobrol ini. Alhamdulillah. Baik kalau begitu ya Bu Wesi ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang diobrolkan, saya pamit pulang dulu ya. Sudah dijemput. Iya. Iya, Sampai silakan Bu ketemu Sri. besok Bu Wesi ya. Iya, sama-sama silakan Bu Sri. Fi amanilah ya Bu. Iya, terima kasih Bu Wesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.